ada yang belum bisa dilihat oleh komputer, ada yang belum bisa dilihat oleh lensa, atau ada yang belum bisa dilihat oleh kaca, yang sisi manusia itu masih butuh untuk melakukan sebuah pembelajaran gitu. Ya, sekarang itu sih kalau saya lihat ya, mungkin yang bisa menjadi sebuah contoh itu adalah Khan Academy. Ya, khanacademy.com atau Khan Academy aplikasi yang bisa di-download. Ya, dia itu memberikan tingkatan ya dari yang level rendah, sedang sampai tingkat tinggi. Ya, sehingga nanti si siswa bisa menonton, ya, bisa melatih, bisa juga ada ujiannya apakah sudah sampai belum kepada pengetahuan yang ada di situ. Ya, kalau belum berarti dia mulai lagi dari bawah, ya, terus menengah ke atas. Nah, tapi kalaupun misalnya nanti belum mengerti juga, ada video yang ditonton atau ada bahan bacaan yang dibaca, tapi kalau belum mengerti juga, nah disitulah peran dosen. Ya, kedepannya memang seperti itu, ya, komputer yang akan menghitung kemampuan si anak, komputer yang akan menghitung nilainya, ya. Tetapi satu sisi bahwa ada yang belum bisa dilihat oleh komputer, ada yang belum bisa dilihat oleh lensa, atau ada yang belum bisa dilihat oleh kaca. Kita katakan bahwa kemauan lembaga atau institusi semuanya dijalankan dengan komputer, iya kan? Masuk siswa, ya, apa segala macam, udah keluar barcode, keluar apa, udah siswanya langsung keluar ijazah juga. Nah, pertanyaannya di mana peran kita dosen? Pertanyaannya penyelenggara lembaga ya oke-oke saja, karena dia sudah punya server, dia sudah punya input-output alat-alatnya ya. Jadi kalau inputnya mungkin keyboard, mouse, ya, dan sebagainya, atau simulator atau programming, outputnya itu mungkin dashboard, desktop, ya, dan printer 3D misalnya, ya. Tapi kembali lagi itu semua bisa dilakukan oleh si siswa dengan berbantuan komputer, dengan berbantuan robot, dengan berbantuan alat-alat canggih, ya. Jadi kembali lagi pembelajarannya bagaimana nanti, ya. Nah, tentunya saya bilang kembali lagi jangan serahkan semuanya itu kepada teknologi, ya. Harus ada memasukkan faktor manusia di dalamnya. Jadi sisi lain bahwa memang sekarang itu yang dibutuhkan kan justru kritisasi, ya, penalaran, critical thinking, ya kan, kemudian juga intuisi, kemudian juga bagaimana bekerja teamwork, bagaimana dia bisa mempunyai hati manusia, ya, memanusiakan manusia, ya, kemudian juga bagaimana dia bisa peka terhadap keadaan sosial, peka terhadap temannya, peka terhadap kepekaan kemanusiaan. Ya, jadi itu yang sebenarnya lebih penting nanti di zaman semuanya sudah bisa dioperasikan secara komputer. Manusiakan manusia, ya, meskipun sekarang sudah dilatih oleh komputer, belajarnya melalui simulator, ya, kemudian semuanya juga sudah didukung oleh teknologi. Tapi kembali lagi kalau dia tidak memanusiakan manusia juga untuk apa? Ya kan, artinya bahwa UUM ujung-ujungnya manusia. Iya. Ya kan? Ya, sekarang kembali lagi, ya, ketika orang sudah berpengetahuan tinggi, ya, seperti otaknya Google, dia tahu semua, ya. Kemudian dia juga sudah melewati berbagai macam sertifikasi di dalam komputer. Dia juga sudah melalui berbagai macam organisasi-organisasi yang kita katakan di bidangnya, ya. Nah, terus apa gitu, ya? Apa yang menjadi aktualisasi dirinya? Apa yang menjadi pencapaiannya gitu? Kalau tujuannya bukan menolong orang banyak, ya kan? Ya kan? Kalau bukan tujuannya untuk memanusiakan manusia. Jadi bagi saya biarlah, ya, hal-hal teknis itu dilakukan oleh komputer, oleh robot, ya, oleh segala macam teknologi. Tapi jangan lupa memasukkan faktor manusia itu di dalamnya. Saya itu sebenarnya waktu itu diminta sebagai konsultan,
ya, konsultan teknologi. Nah, pada saat itu saya kan saya juga ikut Lemhanas ya, Lembaga Pertahanan Nasional ya. Kemudian teman-teman mengajak saya juga ya di situ. Akhirnya saya coba untuk melihat ya. Jadi ada sebuah gedung itu dipasang teknologi ya, kamera menangkap kerumunan orang banyak, kemudian dipasang sensor suara ya, kemudian di kaca-kacanya itu dipasang getaran ya. Jadi karena gedung ini sering terjadi demonstran, bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oleh sebab itu maka dipasanglah alat teknologi ini, sehingga kalau terjadi kerumunan orang banyak, terjadi nanti sudah hal-hal yang tidak diinginkan, maka kamera akan menangkap ya, mikrofon juga menangkap di kaca getar itu, sehingga ditembakkan gas air mata ya. Ya, jadi artinya bahwa alat input tadi itu ya, kamera, mikrofon itu masuk ke dalam artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, masuk ke dalam fuzzy logic, masuk ke dalam neural network ya, masuk ke dalam decision support system, masuk ke dalam fuzzy logic ya kan, masuk lagi sehingga memutuskan untuk ditembakkan gas air mata. Jadi komputer yang menembakkan. Nah, suatu saat ya, ilustrasi ini terjadi adalah saya katakan benar akhirnya bahwa tidak boleh komputer itu dibiarkan untuk memutuskan dirinya sendiri ya. Jadi akhirnya ceritanya ilustrasi ini adalah ternyata ibu-ibu sedang senam di sana, rame di gedung itu ya. Nah, ketika ibu-ibu sedang senam ya, nah ternyata kamera menangkap kerumunan orang banyak, mikrofon menangkap, namanya senam kan 1, 2, 3 ya kan, kaca getar kan? Karena ibu-ibu pada lompat-lompat ya kan. Ternyata masuk ke kecerdasan buatan, artificial intelligence, masuk ke ini server dan sebagainya, memutuskan komputer tembak gas air mata. Akhirnya apa? Yang terjadi ibu-ibu yang ditembakin gas air mata. Waduh, katanya ya, matanya pedih semua. Iya. Jadi pertanyaannya, ibu-ibu lapor ke komandan, ya, ke pimpinan, gimana nih? Kok kami jadi korban akibat teknologi yang dipasang, ya kan? Nah, kalau demonstran atau anarkis atau yang bawa-bawa bakar-bakaran gitu ya, nah itu nggak apa-apa kalau ditembak gas air mata. Ini ibu-ibu loh, nggak salah lagi senam loh di sekitar gedung, ya kan? Jadi akhirnya dipanggil, ya, perusahaan tadi dipanggil, ya, konsultan, ini gimana? Siapa yang salah sini? Nah, apakah kita bisa salahkan komputer? Iya kan? Nah, akhirnya saya bilang waktu itu, saya sebagai konsultan, sudah saya bilang waktu itu, bahwa jangan diserahkan kepada kecerdasan buatan. Iya, tetapi harus ada tombol A, tombol B, tombol C. Tombol A itu adalah yang piket melihat kondisi gedung. Tombol B untuk pimpinan di situ. Tombol C untuk pimpinan tertinggi di gedung itu. Sehingga kalau itu ibu-ibu sedang senam, ya batalkan. Ya kan? Jadi ada keterlibatan manusia di dalamnya gitu. Ya, jadi jangan sampai membiarkan teknologi berjalan sendirinya gitu, tanpa ada keterlibatan manusia di dalamnya. Ya, jadi dari sinilah saya sudah kasih tahu kepada perusahaan tadi, kemudian saya sudah jelaskan bahwa tidak boleh ya komputer itu memutuskan dirinya sendiri untuk menembakkan gas air mata, tetapi harus ada keterlibatan manusia di dalamnya. Siapa itu? Saya bilang penjaga gedung, yang piket, ketua gedung di situ. Karena meskipun dia dibilang cerdas, tapi belum cerdas juga, ya kan? Karena nggak bisa dilihat, apa yang dilihat oleh kamera itu belum tentu dilihat oleh penjaga. Karena apa yang dilihat oleh mikrofon, kerumunan orang banyak itu belum bisa juga nalar dan intuisi itu belum tentu juga sama dengan yang namanya manusia. Jadi kalau itu mencelakakan manusia, kalau itu mengapakan manusia, ya jangan ya. Tapi kalau itu harus ya dilibatkan. Jadi harus dimasukkan faktor manusia di dalamnya. Mungkin itu contoh lebih jelas lagi ya. Teknologi harusnya bermanfaat bagi manusia. Teknologi harusnya menolong manusia.
teknologi harusnya memanusiakan manusia. Masukan saya adalah harus memasukkan keterlibatan manusia di dalamnya. Jangan biarkan teknologi memutuskan ya atau memberikan keputusan kepada teknologi untuk memutuskan keputusannya, tetapi biarlah ada faktor manusia di dalamnya, ada faktor keterlibatan manusia di dalamnya supaya manusia bisa selamat, supaya manusia bisa aman, dan supaya manusia bisa damai. Oleh sebab itu saya Oga Saragi akan nanti kita berjumpa lagi ya di lain kesempatan dan di lain waktu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat. Digital Yours.